Oke, selamat pagi semua di aktivitas hari Selasa ini. Mudah-mudahan sukses semua ya untuk menjadikan pertimbangan Anda dalam bermain cryptocurrency. Saya akan membahas rekom koin-koin saja karena ini koin-koin sudah mulai akan berterbangan kelihatannya. Akan saya bahas koin-koin, rekoman koin-koin, dan saya bisa biasa di sini mencari koin-koin yang agak masih di bawah sekali walaupun sudah telat sebetulnya karena yang baru-baru masuk ke channel saya kan yang baru masih banyak sekali. Kalau yang sudah lama tentunya sudah pada cuan ya. Banyak yang cuan yang saya rekom jauh-jauh hari. Memang saya untuk long invest ya. Kita banyak masuk koin-koin yang belum terbang. Nanti akan gilirannya. Jangan kita terpancing masuk koin-koin yang sudah tinggi. Di situ nanti tetap akan ada bandingan. Karena halving pun belum. Ya, belum masih banyak hal yang bisa terjadi. Jadi nggak usah takut ketinggalan kereta. Kita masuk koin-koin yang belum terbang, tapi nanti kalau turun jangan kecewa karena target saya untuk long invest yang paling dekat nanti di bulan April. Di bulan April paling dekat, kemudian kalau ada penurunan lagi, ya kalau nggak ada syukur, kalau ada penurunan lagi ya kita bisa TP di bulan April, nanti kita masuk lagi di bulan antara Juni, Juli, Agustus jangan, udah mulai akan bull market sampai akhir tahun biasanya historinya seperti itu. Karena dalam analisa itu nggak ada yang jago, nggak ada yang hebat, nggak ada yang pinter dalam kripto itu. Cuma bagaimana kita detil-detilnya dalam kita cara menganalisa dari sudut pandang segi manapun kita harus termasuk geopolitik global ataupun proyek-proyek yang progres, news-news apa itu kita harus perhatikan sedetil mungkin tentunya untuk supaya analisa itu nggak begitu meleset jauh gitu. Dan ini saya akan beri koin kemarin baru saya bahas JRT ternyata udah terbang. Saya punya koin yang belum adalah IOTA. IOTA ini proyek-proyek yang bagus di Emirat Arab sana, dijadikan legal tender di sana dan banyak membantu kemarin masalah KYC di perbankan-perbankan Eropa. Jadi ini salah satu koin yang nanti akan terbang dan mumpung ini momennya belum terbang tinggi, kalau kita lihat dari all-in candle-nya itu yang saya suka seperti ini, sangat dasar sekali harganya. Ini potensi yang akan naik tinggi dan setiap bull market dia nggak pernah mengecewakan. Di tahun 2001, 2021 maksudnya harganya sampai 31.000. Kalau sekarang harganya 4.000 rupiah, kalau setengah T aja kita udah cuan banyak. Dan secara fakta kita lihat juga yang namanya market cap-nya juga masih kecil di kisaran 3 billion, 13 billion. Kalau saya akan masuk 13 billion koin yang blue chip seperti ini daripada 13 billion masuk di bong. Kalau menurut saya akan berisiko. Dan ini IOTA ini juga suplainya nggak banyak sekali, nggak kayak koin-koin micin. Memang ini bukan koin micin. Saya membahas koin ini kenapa? Karena ini yang belum ada momen kenaikan, pasti akan ada giliran. Beda koin-koin yang sudah terbang. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa koin-koin yang baru sekarang banyak sekali bermunculan yang langsung nengkring di top CMC dan kemudian terbang tinggi. Tapi itu koin baru yang masa tenarnya belum jelas. Maksudnya sekarang lagi tenar, akan bertahan sampai kapan karena belum bisa dianalisa karena belum mengalami bear market dan belum ada rekam jejaknya gitu. Beda koin-koin yang sudah teruji mengalami bear market berkali-kali kok masih dia kuat bertahan seperti DAS itu, dan setiap bull market akan terbang itu saya percaya dengan Cardano ataupun Matic ataupun Polkadot, Link, Chainlink itu Avalan ya, itu akan lebih baik. JRT udah naik, sekarang kita akan ngasih koin-koin yang memang belum naik, silakan masuk ke IOTA. Boleh ya, masuk IOTA mungkin akan menjadikan Anda cuan. Selanjutnya akan saya lihat di top CMC untuk secara keseluruhan. Kita cek dulu di sini. Sabar menunggu, saya santai aja ya. Biasa kelepotan udah kerjaan saya. Bitcoin ini sampai ada yang saya live-kan semalam data dari Wall Street ada 6,9 triliun itu gila.
US dollar lagi. Itu bocor yang dari dana pensiun segala macam punya institusi yang akan masuk ke BTC sampai bank-bank pada gemboran ya, kayak kambing mbak-mbak itu ya, minta di apa namanya, aturan yang jelas diperingan, kelihatannya regulatornya akan dipermudah dengan biaya yang rendah, juga tidak ada klaim bahwa aset tidak lancar gitu, aset tidak lancar di dalam perbankan yang bikin takut para nasabah. Itu kelihatannya arahnya secara bodohnya seperti itu, supaya laku juga dia, karena sampai detik ini larinya ke kripto semua. Jadi perbankan-perbankan pada nangis. Ya, itu secara bodohnya seperti itu. Dan sampai Biden itu ngamuk, dikatakan ada apa namanya, geger apa itu, sampai dikatakan bahwa darurat kripto, bukan darurat perang tapi darurat kripto yang akan apa, gempa bumi, yang seperti yang saya sudah tutorialkan malam dalam live itu. Jadi BTC ini kalau nanti ada penurunan sedikit mungkin akan kembali terbang lagi, karena berbagai macam perbankan-perbankan itu sudah mulai gerah, dan dia minta keringanan regulasi ataupun keringanan apa itu, yang penting intinya dipermudah untuk cara menjual aset kripto tanpa harus dengan biaya beban pajak yang tinggi, supaya dia juga jualannya laku gitu. Akan dimasukkan kripto-kripto di ala perbankan US sana. Jadi luar biasa, sekarang condong ke kripto ya. Kalau saya atur mindsetnya untuk subscriber saya terutama, ini kan masih banyak yang belum mau dirubah mindsetnya. Saya nggak akan membahas meme coin. Hajar saja uang seberapapun, Anda masuknya ya ini 5 top CMC ini. Kalau saya akan pilih Bitcoin, ETH, BNB, Solana, udah. Itu aja. SRP Cardano ya dikit-dikit saja. Top CMC 10 udah selesai. Kalau mindset Anda mau dirubah ketika bear market, sayangnya nggak tahu ada bear market lagi atau enggak. Saya akan pilih BTC, ETH, BNB, Solana, SRP. Kita nggak akan pusing hiruk pikuk dengan koin-koin yang baru. Karena di dalam koin-koin yang baru itu, kok naik terbang tinggi maksudnya. Itu karena masa baru tenar, ketika ada harga naik, kemudian orang-orang kita itu berebutan ingin masuk. FOMO, akhirnya barang itu jadi tambah naik, dan lagi diangkat juga para paus yang spekulasi di situ, nanti ketika cuan banyak akan dibanting. Dan rekam jejaknya belum bisa kita ketahui nanti akan bertahan lama nggak. Karena yang sudah pernah terjadi historinya, ketika ada koin-koin baru, itu di saat bear market nggak akan bertahan. Habis semua, scam semua. Karena apa? Ya di situ uji ketahanan daripada koin itu, baik debt-nya ataupun investornya akan setia, akan lari kabur ataupun tetap sebagai holder, itu nanti bisa diuji di saat bear market. Itu memang begitu, nggak bisa diganggu gugat lagi ya. Jadi kalau yang namanya kripto itu fundamentalnya seperti ini. Yang namanya kripto, teknologi sebagus apapun, secanggih apapun, sehebat apapun, tanpa investor nggak ada guna ya. Meme coin nggak ada investornya, seperti Shiba nggak ada projectnya, nggak ada macam-macamnya, tapi investornya banyak. Orang-orang di dekat kripto yang berduit semua, beruang bukan beruang kewan. Shiba sampai 1,3 rupiah. Artinya apa? Sesuai supply and demand. Kalau toh ETH ya dia punya Kaspi yang mahal, yang besar, income-nya, BNB segala macam, itu punya dia orang. Kita sebagai holder hanya sesuai supply and demand. Cara bodohnya tumbang-tumbangan uang di situ. Gambarannya seperti ini. Ripple itu perusahaan besar, bro. Sekarang SRP mau diangkat harga 1 juta, dia mampu kok. Dia kuat kok. Tapi Ripple beda lagi dong. Ripple perusahaan dia. Ya,
Orang kekayaan dia nggak akan dicampur adukan ke SRP untuk holder. Kalau SRP demand-nya hanya segitu sesuai supply and demand ya akan naik dan tidaknya tergantung demand yang masuk, itu aja. Cara gampangnya seperti itu. Kita nggak usah bicara project. Shiba Inu dulu projectnya apa? BTC projectnya apa? Ya, tapi kenapa BTC terbang? Karena desentral, sesuai supply and demand. Itu saja kok, simple. Nah, kalau sekarang BTC sekarang dikuasai BlackRock dan kawan-kawan, JP Morgan dan yang lainnya, kemudian dijadikan ETF support dan akhirnya sekarang harganya terbang tinggi tapi nanti akan dikontrol sama dia, dikuasai mereka, tiba-tiba melempem harganya ini terakhir ngaceng tinggi banget, kemudian nanti nggak akan turun-turun lagi dan naiknya nggak akan tinggi lagi, ya sudah, kalaupun nanti naik tinggi lagi, dia nggak akan dibanting lagi untuk menaikkan daripada harta bendanya dia berkali lipat. Tujuan utamanya sih itu. Ya, jadi kita harus memahami fundamental itu. Kesimpulannya apa? Kita ya kalau beli kripto saat ini yang kondisinya betul-betul lagi murah. Kalau mindset mau dirubah, kita cukup masuk di BTC, ETH, BNB, SOL. Kita buktikan dari awal bear market yang cuan besar rame 400-an%. Ada di mana? BTC, ETH, BNB, dan Solana. Solana saya bahas masih harga 170.000. Tapi mindset kita masih susah untuk diatur dan kemudian ketika saya kasih koin yang agak mahal dikit nggak mau. Padahal mereka beli juga bahkan ratusan juta ada banyak. Itu heran saya. Karena apa pikirannya? Pikiran pengennya modal murah cuan besar. Tapi serakahnya akan timbul lagi. Masuknya ratusan juta lagi. Itu namanya bukan modal murah lagi, ingin modal besar, tambah kaya lagi, pinginnya seperti itu. Oke, lanjut. Saya akan kasih koin yang belum terbang tinggi. Kalau Cardano SRP udah jelas, ini SRP juga ada berita good news yang bagus. Wall Street katanya ada kerjasama dengan SRP investasi di sini, tapi kadang-kadang ngibul juga kalau berita SRP, nggak tahu juga. Saya belum riset kembali. Tapi ya nggak ada salahnya kita hold sampai di bull market tetap akan naik. Doge. Doge itu koin komunitas resmi ya. Tergantung si Elon. Kalau Elon lagi bombong mau dinaikkan juga bisa. Tapi yang sudah-sudah Doge ini kenaikan paling 25-30%. Mungkin hanya 1 kali lipat atau dua kali lipat nanti kalau bull market. Karena koin ini sudah market cap-nya udah begitu besar menurut saya. Ya tetap naik. Ini akan nggak ada project, tapi karena ya itu yang saya katakan tadi betul adanya sesuai dengan supply and demand. Yang belum naik tinggi di samping tadi IOTA, Anda masuk DOT. Ini DOT ini biasanya sampai 700.000 dan nggak pernah mengecewakan karena ini koin yang sejarah sepanjang masa itu tidak ada pernah berita miring. Karena ini koin parachain, ya pelumas. Ngomongnya gimana saya cara menjelaskannya? Ya, ini koin jembatan antara blockchain. Ini jembatannya, kabelnya, ini DOT. Ya, mana SRP itu kerjasama dengan Jupiter aja, Jupiter menolak walaupun rugi mengundurkan diri ya, cabut dari kerjasamanya juga. Cardano nggak mau. Tapi kalau DOT ini dia kerjasama kolaborasi dengan yang namanya Polkadot dengan Cardano. Masuk Cardano masuk dan DOT silakan masuk. Kalau saya sarankan orang-orang yang punya duit yang mindsetnya nggak keliru ya BTC, ETH, BNB. Mahal mas bro. Walaupun mahal nanti akan kejemput kalau toh turun lagi ini yang akan terbang duluan. Ya. Jadi yang tadi IOTA, keduanya masuk di yang masih murah-murah ya, DOT karena Anda maunya yang murah. Kemudian yang belum terbang tinggi di situ ada Theta, bukan tetanus, penyakit itu tetanus itu, Theta ya, punya Google itu. Juga ada Algo, ya. Itu saya jelaskan juga, makanya koin itu masa tenarnya kadang-kadang akan redup tergantung ya, tergantung di celana bukan, tergantung investornya. Raca itu project betul itu, nggak abal-abal. Ada Metamon,
USM, metaverse-nya itu. Tapi karena investornya itu nggak mau, ya gagal, hanya dobolan saja, habis itu cabut, ya harganya hancur lebur jadi bubur. Ya, OP untuk long invest jangka panjang, dia di layer 2-nya daripada ETH ini bagus juga untuk long invest. Yang berita lagi hari ini hangat-hangatnya masuk Philcoin. Philcoin ini koin yang lagi kerjasama dengan Sol. Sol yang lagi bergengsi ini lagi ada kerjasama dengan Philcoin. Silakan masuk Philcoin. Ya, Bang Habar juga nanti akan naik juga. Itu sasaran itu yang masih murah-murah. Juga Lido. Lido ini juga DAO ini memang lagi berpotensi juga kalau saya melihat dari beritanya. ARB nggak usah saya tanyakan, ini sama dengan OP untuk jangka panjang ya. Untuk ARB ini jaringannya laku kenceng juga. Ini koin-koin yang jelas long invest jangka panjang yang akan masih bisa kuat bertahan nanti bear market, kelihatannya ini. Kayak OP juga, bukan koin-koin yang baru kemudian terbang, kita belum tahu rekam jejaknya. Ya, untuk yang pergiman, yang suka main game Metaverse, masuklah di Sandbox ataupun di mana. Ya, paham? Saya jelaskan sempat, catat, boleh catat. Barangkali otaknya somplak dikit kan, nggak inget. Saja ya. Ingetnya apa namanya, cuan doang ya. SNX boleh. Ya, ini SAT ada di jaringan. Ya, ini main game juga ada di jaringan BRC20 yang ada di BTC yang masih sekarang jadi perdebatan, tapi ini agak sepi juga sekarang nih perdebatannya. Karena ini nanti kalau pas di saat BTC-nya lagi rame mengganggu jaringan inti daripada BTC, jadi perdebatan antara yang punya kubu 1 dan kubu 2. Ini kepentingan yang berbeda, tapi ujung-ujungnya uang juga yang masih dalam konflik, nggak tahu kedepannya seperti apa. Asia Infinity boleh 3 juta lebih ATH-nya, sekarang harganya ngeleprak ya 128, barangkali nanti setengah ATH aja Anda udah kaya, barangkali batu. BTT ini akan mengadakan airdrop besar-besaran karena barang ini nggak laku ya, nggak laku ini. Justin Chan ini juga otaknya agak ngeres juga. Akan diobral, jadi yang punya BTT ya saya harap alihkan ke koin lain. Pandangan saya ya, yang namanya akan ada airdrop, kebanyakan akan turun koin apapun kalau ada airdrop. Texas bagus. Nah ini koin tuh banyak sekali, ada koin kera, ada koin kucing, ada koin monyet, macam-macam kok sekarang kok. Ya ini saatnya untuk cari ketenaran sesaat saja, takutnya nanti nggak bertahan lama. Kalau udah cuan koin-koin yang belum jelas ini ya TP, kalau udah cuan menurut saya ya. Menurut saya terserah, semua keputusan ada di tangan Anda kan gitu. Ada koin dunia lah, segala macam koin-koin macam-macam kalau mau bull market seperti ini. Ya ini IOTA ini mumpung harganya masih murah. Tadi udah saya lihat ya. Kava boleh Kava. Kalau Bank Bingbong ini sepanjang sejarah meme coin yang berhasil itu hanya di jaringan ETH, yang lain belum. Jangan diungkit-ungkit, duke itu beda, fundamentalnya lain. Nanti kalau saya jabarkan dengan fundamental artinya luas, Anda bingung lagi, kelamaan videonya. Gala ini sebetulnya bagus, tapi kemarin sempat terjadi kemalingan, depnya mencuri. Ya. Nah ini Terra Classic kok digembar-gemborkan sekarang hancur-hancuran. Namanya koin bekas kasus. Yang orang pemula itu masuk tombol gabung biar nanti banyak ngebel saya terangkan semua satu koin biar detail, biar ngerti. Jangan belajar tanggung-tanggung ilmu setengah-setengah. Kemarin saya tanya untuk PP saja yang market cap-nya masih kecil dan nggak punya banyak cincau. Market rankingnya bagusan Terra, ya bagusan Terra, dengkulnya anjlok. Anda nggak tahu Terra itu bekas kasus. Itu kan bisa dilihat fundamentalnya seperti itu kalau yang ngerti. Ya. Koin A itu banyak sekali yang di eksternal kripto, di luar kripto banyak sekali, negara Cina, semualah ada, Google, ada macam-macam. Kalau di
internal kripto juga banyak sekali, ada fintech, ada macam-macam, AI micin juga banyak. Saya bingung akhirnya AIO. Masuk WLD saja. Kalau WLD itu kan udah jelas proyeknya memang bagus itu. Tapi akan tetapi ini dari US sana akan bikin regulasi tentang AI ya. Disorot AI itu nggak tahu kedepannya gimana ya. Yang penting sampai bull market saya rasa ya aman. Malah ini lagi akan bikin regulasi stablecoin juga ini yang memang itu yang sangat ngeri. Yang namanya sekarang sampai mengatakan darurat kripto si Biden kan nggak suka kripto, beda dengan si Trump. Beritanya memang lagi berkudakan ini kayak saya. Ya kalau kita lihat Bitcoin akan meroket ini, Bitcoin meroket, bank desak regulator AS ubah aturan kripto. Ya ini kan, Bitcoin kembali menunjukkan tajinya di pasar kripto. Nilai mata uang digital ini meroket membuat sejumlah bank di Amerika Serikat AS mendesak regulator untuk mengubah aturan terkait aset kripto. Mereka menilai aturan saat ini terlalu memberatkan bank dalam menyimpan aset digital milik nasabah. Bank desak perubahan aturan. Kelompok kepentingan yang kuat mendorong Komisi Sekuritas dan Bursa SEC untuk mengubah pedoman akuntansi yang membuat bank-bank AS lebih mahal untuk menyimpan aset digital bagi nasabah mereka ya. Regulator tersebut juga sudah menghadapi tekanan dari Demokrat dan Republik di Kongres untuk mencabut pedoman tersebut. Aturan saat ini mengharuskan bank untuk memperlakukan aset kripto sebagai aset tidak lancar, yang berarti nilainya dapat berubah secara signifikan dalam waktu singkat. Hal ini membuat bank enggan menyimpan aset kripto karena dianggap terlalu berisiko. Ya, itulah mungkin sekarang nggak boleh lagi pakai nama aset tidak lancar kali, biar nasabahnya nggak ketakutan atau gimana. Pokoknya berkutakan gitu aja ya. Anda sambil riset sendiri. Juga ini ada token yang saya katakan tadi, 5 token kripto di Polkadot Ecosystem teratas 2024. Link ya, silakan masuk link Polkadot. Jelas itu, yang jelas itu yang lain nggak perlu. Ya, saya rasa sudah panjang lebar sekali ya untuk jadikan Anda pertimbangan dalam investasi kripto. Masuklah koin-koin yang belum terbang tinggi. Dan ini berita tadi diperkirakan bahwa nanti BTC di tahun 2024 itu akan ditahan di harga 100.000 US dollar, akan ditahan di situ, nggak akan dibanting ke bawah lagi bocorannya. Makanya institusi pada masuk ke situ semua. Dan di tahun 2025 akan dikalikan 200.000 US dollar, beritanya seperti itu. Ya, jadi kesempatan emas untuk masuk kripto, tapi koin yang bagus-bagus. Jaringan Theta terbang toh, sudah bolak-balik ngomong Theta itu dari harga 16.000 sekarang udah terbang tinggi. Mau apa? Saya review yang jauh-jauh hari, saya bukan ketika sudah terbang baru saya bahas. Buat apa bikin Anda FOMO, nggak cuan ya. Saya nggak tega untuk itu. Ini yang masih belum naik adalah si itu IOTA. Ini saya bahas kemarin masih dalam 14 billion Theta. Sekarang udah berapa? Yang ngikut grup saya ya udah cuan pada cekakak cekiki, pada terima kasih tadi. Ya itulah yang sabar dan mau gabung grup di komunitas itu. Ada yang memberi info, ada yang mencari, ada congoknya, ada corong tuanya kayak saya. Kalau main sendiri ya untung-untungan Anda. Saya rasa cukup ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini udah panjang, banyak liputan, capek juga saya ya. Mohon dimaafkan, yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, apa adanya aja, berkutakan sontol kajet tanpa saya edit-edit, males saya edit-edit ya, mau ngomong delawer ngalor ngidul, yang namanya cocot ya biasa begitu ya. Tinggal yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.